Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Umuril Mu'inah ala Sabri ala Adal Khalqi, perkara-perkara yang membantu untuk bisa sabar menghadapi gangguan orang lain. Perkara yang ke-13, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها فأينما ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. Kata beliau, hendaklah ia mengetahui bahwasanya jika ia bersabar, maka Allah yang akan memberinya pertolongan. Mesti bahwasanya yang akan memberinya pertolongan bila mana dia bersabar menghadapi gangguan dan orang-orang yang menyakitinya, bersabar dia, maka yang akan memberikan pertolongan kepadanya adalah Allah. Maka Allah wakilu man sabar, adalah orang tempat bersandarnya orang yang bersabar. Jadi ini ada tersirat sebuah makna bahwasanya sabar di sini bukan hanya menahan diri tetapi menyerahkan kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan pembalasannya kepada Allah. Wa ahala zalimahu 'ala Allah. Ia menyerahkan balasan atau pembalasan kezaliman orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara cara agar kita bisa bersabar, mengetahui bahwasanya jika kita bersabar, Allah yang akan memberikan pertolongan, Allah yang membela, Allah yang memberikan bantuan. Dan hendaklah ia mengetahui juga bahwasanya Allah adalah tempat bersandar dan tempat berlindung, tempat bergantung, tempat bertawakalnya orang-orang yang sabar. Dan hendaklah dia menyerahkan kepada Allah pembalasannya, menyimpannya, menabung pembalasan dari gangguan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man intasara li nafsihi, dan siapa atau orang yang meminta, orang yang membalas gangguan orang lain, menuntut balas gangguan orang lain, wakalahu Allahu ila nafsih, maka Allah sandarkan bantuan kepada dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang yang menuntut balas dengan kemampuannya. Terkadang ketika orang menyakiti, dia tidak kuasa untuk membalas. Kalaupun dia hendak membalas, tidak kuasa membalas setimpal dengan gangguan orang lain kepadanya. Maka orang yang seperti ini tidak akan membalas sesuatu atau hal yang membuat dia puas. Yang membuat dia puas.
fakana huwa nasiru laha, maka dirinya yang lemah yang membela dirinya sendiri, dirinya yang memiliki sifat kelemahan, ketidakmampuan. Inilah sifat manusia, ini yang dia sandarkan untuk membalas gangguan orang lain. Makanya beliau mengatakan, lihatlah perbedaan, fa aina man nasiruhu Allah khairun nasirin. Lihatlah perbedaan orang yang penolongnya Allah, pembelanya Allah, yang membalas untuknya adalah Allah, dengan orang yang penolong dirinya dia sendiri, dirinya yang lemah, dirinya yang tidak punya kekuatan. Karena orang-orang yang menyakitinya tidak selalu orang-orang yang berada di bawah kemampuannya. Terkadang orang-orang yang menyakitinya orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuatan, kekayaan, jabatan di atasnya. Sehingga kalau seandainya sifatnya selalu ingin membalas dan tidak menerima gangguan orang lain kepadanya, maka seringkali dia tidak bisa membalas dan menyimpannya sehingga dia sendiri yang sakit, dia sendiri yang merasakan bagaimana pedihnya dicaci, dihina, disakiti oleh orang lain, sementara untuk membalas tidak mampu. Kalau ini sifatnya, maka bedakan antara orang yang siapapun yang menyakitinya, siapapun yang mengganggunya, dia serahkan urusan pembalasannya kepada Allah. Dia hanya menyaring pahala dengan kesabarannya. Dan yang akan membelanya, yang akan menolongnya, yang akan membalas gangguan orang lain itu untuknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin sama antara orang yang membalas dengan kemampuan dan kekuatannya dengan orang yang membela dan menjamin balasan untuk orang tersebut Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terlihat perbedaan antara dua orang ini. Ini yang harus kita hadirkan ketika kita disakiti, ketika kita dihina, ketika kita dicaci. Yang harus kita hadirkan adalah, saya serahkan sajalah kepada Allah urusan pembalasan. Walaupun kita mungkin merasa tersakiti, merasa terhina, merasa benar-benar direndahkan, tetapi kita justru mengambil sisi sabarnya kita, sementara membalasnya kita serahkan kepada Allah. Ya, makanya orang Arab kalau merasa tidak mampu membalas, orang-orang yang mungkin hanya sekedar berupaya untuk menyabar-nyabarkan diri dan tidak mampu untuk memberikan balasan, atau di sisi yang lain orang yang memang bersabar, seringkali mengungkapkan kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi. Ketika kita disakiti dan kita berupaya bersabar, maka kita katakan hasbunallah, cukuplah Allah yang membalas. Wa ni'mal wakil, dan dia tempat bersandar kita yang paling sempurna Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin memasukkan upaya untuk bersabar itu ke dalam jiwa kita, kita ulang terus kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi pembela kita, yang akan memberikan balasan, dan dia tempat bersandar kita yang paling sempurna Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang diungkapkan oleh para sahabat ketika dalam sebagian uraian para ahli tafsir, setelah berhasil mengusir pasukan Quraisy setelah di perang Uhud, setelah awalnya menderita kekalahan, yang sebelumnya mereka menang, kemudian diuji oleh Allah dengan kekalahan, dan sampai-sampai Nabi SAW terluka, pasukan kaum muslimin terpecah-pecah, kocar kacir, dan ada yang bahkan melarikan diri. Tidak ada yang tidak mengetahui mana lawan, mana kawan, dan bahkan ada salah seorang sahabat yang terbunuh oleh kawannya sendiri. Dan akhirnya Nabi SAW berhasil mengumpulkan kembali kekuatan, dan Allah memberikan keberhasilan bagi mereka untuk
mengusir pasukan, mengusir mundur pasukan Quraisy sampai jarak yang sangat jauh dengan tenaga yang sudah habis. Setelah berhasil mengusir, tidak ada tenaga, kekuatan sudah habis semuanya, dan mereka duduk lesu, lemah, lelah. Tiba-tiba ada isu bahwasanya pasukan musuh sudah mengumpulkan kekuatan kembali dan datang menyerang dari orang-orang munafikin dan dari seruan syaitan. Maka dalam kondisi demikian, mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketawakalan yang sangat sempurna mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka mungkin ungkapan yang kita iringi ketika kita mengelus dada kita untuk bersabar, ungkapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalami maknanya bahwasanya hanya cukuplah Allah yang akan membalas, dan karena balasan Dia sempurna, balasan Allah sempurna. Karena Allah Maha mengetahui ukuran kejahatan orang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna untuk membalasnya. Allah Maha kuat. Sekuat apapun, sebengis apapun, seperkasa apapun orang, tidak akan mungkin mampu melawan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang ke-13. Kemudian yang ke-14, sarana yang mungkin bisa membantu kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan orang lain terhadap kita, kata beliau rahimahullahu taala, ar-rabi'u asyara anna sabrahu ala man adhahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi an dhulmihi wa nadamatahu wa i'tidharahu walau man nasi lahu fayaudu ba'da idha'ihi lahu mustahyiyan minhu nadiman ala ma fa'alahu bal yasiru muwaliyan lahu. Wa hadha ma'na qawlihi idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin 'adzim. Surat Fussilat ayat 34 dan 35. Cara yang ke-14, hendaklah dia menyadari jika bahwasanya kesabarannya terhadap orang-orang yang menyakitinya dan upayanya menerima tanpa ada sedikit pun upaya untuk membalas, konsekuensi dan hasilnya adalah terkadang uruju'a khasmihi, sadarnya orang yang menyakitinya, sadarnya orang yang mengganggunya dari kezaliman dan penyesalan dia, dari kezaliman, dari gangguannya dan penyesalan orang tersebut dari perbuatannya, dan bisa saja dia akhirnya meminta maaf kepada orang yang disakiti, dan juga menyebabkan atau menghasilkan orang lain mencela orang yang mengganggu ini, mencela orang dan membuat orang lain menilai orang yang mengganggu ini adalah orang-orang yang benar-benar jahat, benar-benar tidak memperhatikan bagaimana akhlak yang baik terhadap orang lain. Ketika dia tidak sama sekali membalas dan tidak ada sedikit pun kehendaknya untuk membalas gangguan orang lain, terkadang bisa menjadikan orang yang berbuat kejahatan bertobat. Kalau tidak membalas semua orang, bisa saja orang yang mengganggunya, menyakitinya itu sadar dari perbuatannya dan bertobat kepada Allah, dan bisa saja sebagai sarana untuk berdakwah. Ini juga termasuk pendorongnya untuk selalu bersabar dari gangguan orang, dengan harapan orang yang selalu mengganggu orang lain sadar dari perbuatannya dan meninggalkan perbuatan tersebut. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala ajarkan adab ini kepada Nabi. Allah mengajarkan kepada Nabi adab untuk bersabar, untuk membalas dengan cara yang baik gangguan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan.
balaslah dengan cara yang lebih baik. Maksudnya gangguan orang billati hiya ahsan, gak balas atau bersikaplah kepada orang yang mengganggu dengan sikap yang terbaik. Itu kira-kira maknanya yang bebas. Bersikaplah kepada orang yang menyakiti dengan sikap yang terbaik, kata Allah kepada Nabi. Makanya Nabi SAW tidak pernah membalas gangguan orang lain, tidak pernah balas dendam. Dan Nabi SAW mungkin orang yang paling banyak disakiti, dipukuli, dilempari, dihina, dicaci, diolok-olok. Nabi SAW di tengah orang ramai bahkan ditonton oleh orang dan orang tertawa melihatnya tersakiti. Kasus dia sedang sholat, kemudian orang-orang pemuka-pemuka Quraisy sedang berkumpul sebagaimana biasa di Ka'bah, dan lalu mereka, salah seorang mereka mengeluarkan idenya dengan mengatakan, siapa di antara kalian yang berani mengambil isi perut unta kemudian meletakkannya ke punggung Muhammad ketika sujud. Famba'atha asqahum, kata perawi, maka tiba-tiba berdiri orang yang paling bejat di antara mereka, yang paling jahat. Makanya di zaman sekarang pasti ada orang yang seperti ini, yang tidak mengindahkan, yang tidak mempedulikan orang tersakiti, tidak peduli orang teraniaya, tersiksa oleh perbuatannya, tidak peduli. Ini orang tersebut kemudian dia pergi, kemudian membawa dengan fasilitas yang ia miliki isi perut unta yang masih basah, yang bau, kotor, berat. Ketika Nabi sujud diletakkan di punggung Nabi, diletakkannya di punggung Nabi SAW. Nabi SAW tidak bisa berdiri, basah punggungnya oleh darah-darah yang ada di perut unta, air-air kotor yang di perut unta tersebut. Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan ini berterus terang, katanya, saya tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa, sampai hanya yang datang ketika itu adalah Fatimah, anak Nabi SAW. Bersusah-susah wanita kecil ini, remaja muslimah ini, menarik perut unta itu dari punggung ayahnya. Kemudian Nabi SAW tetap melanjutkan sholatnya. Ini luar biasa kesulitan atau beratnya Nabi menghadapi gangguan orang, tetapi sama sekali beliau tidak pernah membalas, tak pernah membalas. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, idfa billati ahsan, bersikaplah kepada orang yang menyakitimu dengan sikap yang terbaik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, karena apabila bisa saja terjadi antara engkau dengan orang yang memusuhimu itu dengan sikapmu yang tadi menjadi ka'annahu waliyun hamim, bisa saja menjadi sahabat yang terbaik, sahabat dekat, akrab, berubah karena sikapmu yang terbaik tersebut. Dan ini yang sering kali terjadi pada sebagian para sahabat Nabi SAW, seperti Thumamah bin Uthal dan Amr bin As, yang awalnya sangat membenci Nabi, dan bahkan mereka mengatakan terus terang bahwasanya sebelum Islam, manusia yang paling saya benci di muka bumi adalah engkau, hai Muhammad, adalah engkau ya Rasulullah. Tetapi setelah beriman dengan sikap Nabi, ia akhirnya berubah. Nabi manusia yang paling dicintainya di muka bumi. Ini yang dimaksud oleh Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dengan sikap kita yang tidak mau menuntut balas dan bahkan bersikap baik kepada orang yang menyakiti, bisa saja terjadi perubahan yang sangat drastis bagi orang yang sering menyakiti orang atau yang menyakiti kita. Terjadi persahabatan, kasih sayang yang sangat luar biasa yang tidak mungkin terkikis lagi setelah itu, karena sikap kita yang tidak mau menuntut balas dan bersabar terhadap gangguan dia. Cara yang seperti ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim.
Jadi memang berat perjuangan untuk sampai ke tingkat ini, ke tingkat orang-orang yang menjadikan gangguan orang lain sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah dan sebagai sarana untuk mendakwahi orang lain, membuat orang lain sadar dari perbuatan dosanya dan perbuatan kasarnya. Dan ini sarana yang ke-14 yang beliau sebutkan di sini. Sarana atau cara yang ke-15, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, al-khamisu asyara rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adha allati yusiluha ilaih kama huwa al-musyahad. Sebaliknya, kalau dia tidak rela kecuali harus membalas, dan terkadang balasannya melebihi gangguan dan sikap orang lain ketika menyakitinya, melebihi dari yang menyakitinya, terkadang membuat orang yang awalnya menyakitinya itu sedikit menjadi membalas lebih dari yang pertama. Ini terkadang akibatnya seperti itu. Ketika orang menyakiti kita, dan mungkin terkadang bisa saja tanpa sengaja tetapi kita tetap membalas, maka bisa saja orang yang menyakiti itu semakin membenci kita dan semakin ingin menyakiti kita lebih dari yang pertama, dan bahkan terjadi permusuhan yang abadi, kebencian yang sebenarnya, yang awalnya mungkin dia tidak terlalu benci, cuma hanya kena iseng-iseng saja atau mungkin kena kebiasaannya, maka dia menyakiti. Tetapi setelah kita membalas dan balasan kita lebih dari pekerjaannya, dari kesalahannya, maka dia akan membalas lebih pula, dan terjadilah pergumulan, terjadi upaya sakit menyakiti, pukul memukul, dan bahkan luka melukai, dan sampai ke tingkat bahkan membunuh. Ini akibatnya bila mana kita masih ingin dan tidak rela kalau tidak membalas, kalau tidak membalas. Sebaliknya, kata beliau, fa idza sabara wa afa amina min hadzal darari. Kalau dia bersabar dan memaafkan, maka kemungkinan yang buruk ini tidak akan ada. Kemungkinan yang buruk tidak akan ada. Sampai hanya di situ saja gangguan orang tadi. Orang tadi juga tidak lagi semangat untuk menyakiti. Kalau kita tetap bersabar dan menerima, orang yang menyakiti itu pun tidak ada lagi hasrat untuk menambah atau melanjutkan gangguan dan upayanya menyakiti kita. Ini yang pertama. Artinya setelah kita hentikan kesalahan atau penyimpangan pada ukuran tertentu dan tidak memberikan atau membuat dia semakin bertambah. Berbeda halnya bila mana kita membalas, menuntut balas, dan seringkali kita membalas itu tidak seukuran dengan kesalahan orang lain, seringkali lebih. Seperti yang kita sering katakan, orang menyakiti kita dengan 5 kata, kita tidak merasa puas dengan membalasnya 5 kata pula. Justru kita tambahkan, lebihkan, sehingga orang tadi merasa saya kan hanya 5 kata yang saya lakukan, engkau 10 kata, maka dia tambah lagi. Akhirnya merentet, akhirnya terjadi permusuhan yang besar. Jadi ini yang mungkin juga mendorong kita untuk bisa tetap sabar, mempertimbangkan hal ini. Kalau kita bersabar, maka ukuran kesalahan orang tadi hanya sekedarnya saja dan tidak merembet ke yang lebih besar. Wal aqilu la yakhtaru a'dhama ad-dararaini bidaf'i adnahuma. Orang yang berjiwa besar, kata beliau, tidak akan memilih konsekuensi yang lebih besar dari kerusakan yang terjadi. Ketika dia ada 2 konsekuensi, kalau dia bersabar, maka konsekuensinya dia saja yang tersakiti dan terputus kerusakan sampai di situ. Tetapi bila mana dia membalas dan membuat semakin menyulut, apalagi orang itu orang yang biasa buat jahat, orang yang biasa mengganggu, ketika kita membalas, maka akan semakin kita kompori dia, membuat dia semakin
termotivasi untuk melakukan kesalahan. Ini kerusakan yang lebih besar. Orang yang bijak, yang berpikiran lurus dan normal, tidak akan mungkin memilih yang lebih besar mudaratnya daripada yang kecil mudaratnya. Kata beliau, wal aqilu la yakhtaru a'zama ad-dararaini bidaf'i adanahuma wa kam qad jalaba al-intiqamu wal muqabalatu min syarrin ajaza sahibuhu an daf'ihi wa kam qad dhahabat nufusun wa riasatun wa amwalun law afal madlumu labaqiyat alaih. Betapa banyak jiwa yang melayang, nyawa yang melayang, darah yang tumpah, kekuasaan yang runtuh jatuh, harta yang habis hilang, rusak berantakan gara-gara perkara kita tidak mau menerima dan tetap harus membalas. Makanya nyawa melayang, badan terluka, rumah terbakar, lahan habis semuanya, harta sirna. Penyebabnya adalah karena kita tidak menerima dengan sikap tetap harus dan tidak harus membalas. Ini yang beliau isyaratkan kepada kita untuk tetap bisa berupaya semaksimal mungkin menerima, karena memang tidak akan pernah kita rugi kalau bersabar. Justru nilai-nilai kebaikan yang akan selalu turun dan tercurah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-15. Kemudian yang ke-16, kata beliau, as-sadisu asyara anna man i'tada al-intiqam wa lam yasbir la budda an yaqa'a fi dhulmi. Kata beliau, orang yang selalu menuntut balas dan tidak pernah bersabar menghadapi gangguan orang lain, maka tidak akan mungkin dia terlepas dari tindakan kezaliman. Tidak akan mungkin dia terbebas dari menyakiti orang. Dia merasa tersakiti kemudian dia membalas. Kalau sikapnya selalu membalas, maka akan selalu dia terjatuh kepada tindakan menyakiti orang. Walaupun modusnya adalah membalas, walaupun alasannya kan saya membalas, saya disakiti maka saya harus menyakiti. Dan dia tidak akan mungkin merasa puas kalau tidak lebih dari kesalahan orang yang menyakitinya. Ini makanya orang yang biasa menuntut balas, maka tidak akan mungkin terbebas dari tindakan kezaliman. Fa innan nafsa, kata beliau, la taqtasiru ala qadri al-adl al-wajib laha la ilman wala iradah. Karena sesungguhnya jiwa tidak akan merasa puas untuk sekedar membalas sesuai dengan kesalahan orang lain. Itu pun sulit untuk kita mengukurnya. Sulit untuk mengukur kesalahan orang lain kepada kita. Ini yang membuat kita harus tetap mau tidak harus bersabar. Kalau kita sudah bisa mengukur kesalahan orang lain, kata-katanya, daya pukulannya, luas robekan di badan kita, goresan yang ada di mobil kita karenanya, atau peyot yang ada di mobil kita, kerusakan yang bisa diukur dengan nilainya, mungkin bisa kita membalas sesuai, tetapi sering kali tidak sesuai. Bila mana tidak sesuai dan justru berlebih, maka kita telah melakukan kezaliman. Kita telah melakukan kezaliman. Makanya Islam tidak terlalu menganjurkan untuk membalas. Walaupun ada memang diberikan kebebasan kepada kita untuk membalas, tetapi sebatas, paling akhirnya derajatnya sebatas gangguan dan kesalahan orang. Dan ini sensitif sekali dan sangat-sangat tipis. Makanya kita disuruh untuk memaafkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anta'fu khairan lakum. Jika kalian memaafkan itu yang lebih baik, agar kita terhindar dari menyakiti orang lebih dari kesalahan orang. Dan yang kedua, kesabaran kita membuahkan hasil yang sangat besar. Ini kata beliau. Wa rubbama ajizat anil iktisari ala qadri al-haqqi fa innal ghadaba yakhruju bi sahibihi ila haddin
la yaqilu ma yaqulu wa yaf'al fa bainama huwa madhlumun yantadhiru an-nasra wal 'izza idhin qalaba zaliman yantadhiru al-maqta wal 'uqubah. Kata beliau, karena kita dalam kondisi marah, karena disakiti, karena orang menyakiti kita, kita tidak lagi berpikir secara wajar. Ya, yang kita pikirkan bagaimana puas membalas, kan itu? Ya, kita tidak lagi berpikir secara wajar. Dan marah ini seringkali membawa kita keluar dari batasan syariat, sehingga muncul kata cerai. Ya, sehingga muncul pukulan, tamparan, pecahnya benda-benda yang berharga, rumah terbakar, dan terkadang membunuh, terkadang melukai. Kenapa? Karena marah, emosi. Dan emosi ini seringkali mengeluarkan seseorang dari batasan yang diterima oleh akal. Perbuatannya, ucapannya, ini yang diketahui oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Makanya ketika posisi kita pertama adalah orang yang terzolimi, tetapi kita tidak mau menerima status kita sebagai orang yang terzolimi sehingga kita menuntut balas, bisa saja kita berubah posisi menjadi orang yang menzolimi dengan keemosi dan amarah kita yang seringkali membuat kita keluar dari jalur, keluar dari batasan-batasan syariat. Ini yang yang ke-16 yang beliau jelaskan kepada kita, dan sisanya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.